teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku, apa kabar? Kita bacakan energi dalam feminin dan maskulin energi. Berharap ada cerita kamu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Feminin, maskulin energi. Koneksi hubungan seperti apa antara feminin dan maskulin di sini? Feminin dan maskulin. Oke. Ada building block. Oh. Building block, membangun tembok. Membangun tembok ini ada dua cerita, teman-teman. Bisa membangun tembok yang membuat hubungan ini terblokir, atau bisa ceritanya di sini adalah membangun tembok yang bercerita tentang memperbaiki awal atau pondasi. Jadi bisa cerita awal yang baru, bisa memperbaiki hubungan lama, atau bisa benar-benar cerita yang terblokir di sini. Oke? Feminine energy. New life. Feminine energy ada di energi new life. Bagaimana dengan masculine energy? Masculine energy ada di deep knowing. Aku mau coba lihat apa yang ngeblok unfinished symphony. Under the deck to the sea, melepaskan kendali, melepaskan kontrol issues atas koneksi antara feminin dan maskulin di sini. Ayo coba kita luaskan di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini ceritanya. Cerita benar-benar bisa berakhir, atau kita akan masuk pada satu fase baru, pada satu awal baru, ya. Artinya kalau hubungan lama bisa diperbaiki di sini. Tapi balik lagi kepada kalian. Kalau kondisi feminin dan maskulin, ya, ini yang satu di energi feminin, ya. Di sini, ini dia udah masuk ke new life. New life di sini artinya dia bisa saja memperbaharui hubungan dengan maskulin, atau dia siap masuk ke hubungan baru. Oke, karena energinya udah di new life. Bagaimana dengan maskulin? Maskulin berada di deep knowing. Dia masih merasakan keterhubungan yang sangat dalam dengan feminin. Oke, jadi feminin siap berpindah atau siap memperbaharui, siap membangun. Namun di energi maskulin dia masih terus merasakan keterhubungan yang sangat dalam. Ayo rasakan di mana energi kalian. Apakah kamu dalam kondisi siap untuk melepas atau siap untuk membangun bersama kamu maskulin? Atau kamu masih terjebak di energi dia dalam koneksi rasa yang sangat dalam? Nah, jadi tempatkan di mana energi kamu, teman-teman, ya. Karena feminin, maskulin adalah energi, bukan kamu harus wanita untuk ada di energi feminin. Ngertilah yang begitu, ya. Ayo kita mulai bacakan dari under the deck. Tadi mana under the deck-nya? Jadi kalau si feminin ngomong di sini, aku siap ya memperbaharui hubungan denganmu atau membangun hubungan dengan kamu. Tapi kalau nggak mau kamunya, aku juga siap untuk melanjutkan kehidupanku di jalan yang baru. Oke? Dan di energi yang sana, dia masih bilang, aku tuh masih terus merasakan koneksi yang dalam dengan kamu. Tapi hubungan ada gambaran terblokir di sini. Di energi building block di sini biasanya diperlukan kejelasan atau komunikasi. Oh yes, concrete. Ya, ada energi fog in the root. Baik, teman-temanku, kondisi ini ya, apa yang terjadi di sini? Saya lihat to the sea. Ini kalian berdua memilih mengikuti arus daripada mendikte situasi. Jadi melepas kontrol atas hubungan ini. Ya. Apa ini? Gambarannya seperti kalian meninggalkan hubungan ini, meninggalkan begitu saja. Makanya ada apa yang ngeblok di sini, ini ada cerita unfinished symphony. Satu hal tidak selesai dengan baik di sini. Satu hal ada bisnis yang belum selesai. Ya, contoh ada banyak perasaan atau kata-kata yang tak sempat diungkapkan di sini. Sehingga di building block itu energinya membutuhkan komunikasi yang jelas. Ini kita singkirkan. Oke? Teman-temanku, ketika building block hadir di dalam koneksi untuk kalian berdua di sini, ini satu, mungkin kita sedang menarik hubungan baru ke dalam kehidupan kita. Artinya ada koneksi baru antara kamu dengan orang yang baru, ya. Atau di sini cerita tentang hubungan baik-baik saja,
Tapi kita di sini bercerita tentang memperkuat hubungan yang sudah ada. Oke, atau jika hubungan ini bermasalah antara kamu dan mereka, ini kita bercerita, ceritanya, energinya di sini adalah bagaimana caranya memperbaiki hubungan ini. Karena kalian berdua dalam keadaan siap walaupun energi dari sebelah maskulin pasif. Sementara dia merasakan koneksi yang kuat di sini antara dia dan feminin. Oke? Jadi apa yang dibutuhkan di dalam hubungan ini adalah kalian berdua ini ya sebenarnya ada kebutuhan di sini untuk membangun hubungan di atas kejujuran, kerendahan hati, ya. Kalian ingin pondasi yang kuat. Kalian ingin pijakan yang kuat di dalam hubungan ini, ya, pijakan yang kokoh dan memastikan hubungan ini bertahan dari badai apapun. Oke? Jadi kalau ada cerita-cerita yang nggak jelas, ada gambaran, aku nggak mau cerita yang nggak jelas begini, ya. Masih ada keinginan untuk terkoneksi ini kalau udah ada kartu building block. Hanya di energi building block biasanya kita seperti memilah di sini. Apakah ini mungkin aku bawa? Apakah aku dengan dia ini pondasinya kuat? Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Oke? Melihat Unfinished Symphony, banyak hal yang menggantung di antara kalian, banyak hal yang tak terungkapkan, yang tak terselesaikan di sini. Ini yang tadi aku bilang, ini harus ada komunikasi yang jelas, harus ada keinginan yang tulus, paling tidak untuk saling memahami dan untuk saling mengenal, ya. Jadi teman-temanku, koneksi hubungan ini dalam kondisi terblokir karena Unfinished Symphony di sini, oke? Kalau bertemu orang baru ini hatimu masih tutup ini. Masih melihat-lihat. Iya nggak ya aku dengan dia. Aku tuh suka, aku tuh siap masuk hubungan dengan dia. Tapi aku lihat-lihat dulu. Nah, ada bahasa yang seperti itu kalau ini hubungan baru. Oke? Kalau hubungan lama juga, kamu juga ada pikiran seperti itu. Iya nggak ya aku mau memperbaiki hubungan dengan dia? Aku mikir-mikir dulu nih. Memang ada gambaran di sini dengan deep knowing, kita seperti ingin mendengarkan keinginan sejati kita ya, intuisi kita di situ. Oke? Baik. Ayo kita tambahkan kartu dulu. Kembali kepada kalian teman-teman ya. Kembali kepada kalian. Ini waktunya melihat kembali pondasi di dalam hubungan ini. Karena sebuah bangunan itu dipastikan dulu pondasinya bagus. Pondasinya kokoh. Kalau udah jelas itu tidak kokoh, tidak baik, lalu kita tetap membangun, bisa dipastikan apa yang terjadi di sana. Sehingga di sini ada keinginan untuk melihat pondasi yang jelas antara kamu dengan seseorang. Kita pakai apa? Kita pakai Leno. Oh, aku pengen tarot lah hari ini, ya. Jadi teman-temanku, building block artinya di sini satu kondisi bisa ya. Kondisinya bisa apa aja di sini. Bisa hubungan yang sedang berjalan, bisa hubungan yang sedang bermasalah, bisa tentang menarik hubungan baru di dalam kehidupan kita, ya. Ada kebutuhan untuk aku mau yang pasti, aku mau yang jelas. Ada kebutuhan yang seperti itu. Kalau nggak jelas ya udah, aku cari baru di sini. Kondisi masih mencari apa ya? Seperti mencari panduan dari dalam diri di sini. Kita lihat dulu Unfinished Symphony ini adalah hal yang ngeblok hubungan ini. Unfinished Symphony ini tentang satu hal belum terintegrasi dengan baik, ya. Belum ada penutupan dengan baik di sini. Oke? Kalaupun ada masalah di dalam hubungan ini, ada banyak cerita yang tak selesai, yang belum ditutup dengan baik. Kalau putus dengan seseorang, belum ditutup dengan benar, sehingga kamu nanti nggak benar-benar bisa move on. Jadi mau cari baru juga, mau cari pasangan baru juga susah. Oke? Harus ada penutupan. Jadi dengan kartu Unfinished Symphony, teman-temanku, ini waktunya, penyelesaian siklus. Ya, harus ditutup, karena ini kartu nomor 10, teman-teman. Oke, mau masuk ke kartu 1, energi baru, harus ditutup dulu siklusnya. Ngerti nggak? Ini nggak bercerita tentang putus aja. Contoh hubungan yang baik-baik saja ya, di dalam rumah tangga. Rumah tangga itu kan ada suka dukanya. Orang pacaran ada suka dukanya. Ya, ada saatnya kita bertengkar, ada saatnya kita baik lagi. Kan nggak terus cerai, sambung, nggak ada begitu ya. Teman-temanku, contoh hubungan yang berjalan dan baik di sini. Nggak taunya ada kesalahpahaman kecil, ya, itu akan jadi blokir yang harus ditutup dengan baik, berinti dengan intinya di sini kita harus punya titik temu, saling memaafkan, lalu kita baik lagi. Kalau baik lagi itu energi 1, teman-teman,
kita jalan lagi. Nanti konflik lagi di dalam sebuah hubungan, klimaks sampai nomor 10 mau terblokir dia. Ada kesalahpahaman, pertengkaran kecil, selesaikan dengan unfinished symphony. Ya, karena ini gantung perasaannya. Ditutup baik, akhirnya minta maaf, saling memaafkan, jalan lagi. Itu kalau orang yang sedang berjalan hubungannya. Bahkan kalau ini sebuah perpisahan, teman-temanku, harus ditutup rasanya. Siklusnya harus ditutup. Oke? Sehingga kita bisa memahami di mana kita berdiri sekarang. Ya, nggak ada ceritanya apakah aku menunggu, apakah aku bertahan, apakah nggak ada yang seperti itu, nggak boleh seperti itu. Jadi energi feminin, maskulin saat ini kita diminta untuk menutup siklus dengan benar. Apakah mau berbaikan lagi dengan pasangan? Tutup dulu siklusnya sampai ada titik saling memaafkan di sini, saling menerima di sini. Ya, oke. Jadi harus ada penerimaan radikal di sini. Oke? Harus ada penutupan emosional, psikologis. Ya? Cari cara untuk menemukan itu. Oke, sayang. Baik, kita tambahkan kartu. Ini salah satu kalian udah siap untuk lepas, untuk pergi. Ya, aku akan baik-baik saja sendiri, kata feminin. Ya. Aku berada di new life, ada perasaan yang cukup di sini yang aku rasakan. Dan aku akan baik-baik saja sendiri. Ada perasaan yang cukup saat ini. Dari si feminin, Ace of Pentacle, dan aku banyak melihat peluang-peluang baru di sini. Mungkin juga ada tawaran baru yang masuk yang lebih jelas. Karena dia di energi new life. Kalau kamu mau bersama dengan aku, ayo, Ace of Pentacle untukmu. Ya? Ayo, di sini ada Ace of Pentacle untukmu. Ada pintu yang terbuka untuk kamu di sini. Tetapi kalau kamu tidak bisa menerimaku, kan dia energinya pasif itu di kartu bulan, ya. Kalau kamu nggak ada pergerakan, kamu nggak ada penyelesaian atas satu hal yang ditutup di sini, diselesaikan, udah, aku baik-baik saja kok sendiri. Kenapa dia punya Nine of Cups di sini? Karena dia udah ada di new life. Teman-temanku, rasakan. Apakah kamu di energi ini? Hayo. Ya, berharap semua ada di energi yang baik seperti ini, feminine energy. Oke? Oke. Ada The Devil. Oh no, feminine. Satu kartu kita tambahkan di sini. Oke, Hierophant. Iya, memang aku tergila-gila sama kamu. Ya, memang aku melekat sama kamu, kata si feminin. Memang apa bahasa anak-anak muda bucin ya. Iya, aku sangat berharap kamu di sini. Ya, sangat berharap. Four of Pentacle. Aku masih menggenggam penuh energi kamu. Tetapi aku juga menginginkan sebuah komitmen yang jelas di sini. Oke? Kalau menurutku bersama kamu ada kejelasan di sini, ayo. Tapi kalau di sini aku rasakan tidak ada kejelasan darimu, maka aku siap untuk masuk ke new life. Jadi ini energi feminin karena dia di new life, ada energi yang dia sudah terlepas dari ikatan-ikatan yang mencengkeram. Karena lihat gambarnya teman-teman, seorang peri yang sayapnya mulai terkembang, dia kayak baru bangun tidur. Oke? Lihat, ada bendera-bendera, ya. Itu energi happy, kegembiraan, perayaan, celebration, feminin dalam keadaan siap untuk melepaskan. Oke. 4 pentakel, iya, aku masih menggenggam erat energimu. Boleh dikatakan di sini kayak infatuation, tergila-gila aku kepada kamu. Tapi aku butuh kejelasan dari energi Hierophant. Apalagi dari feminin. The Chariot, ya, ada disiplin diri di sini, ada kontrol diri yang tinggi dari feminin. Oke? Siap perang dia, siap perang, siap maju bersama kamu, ya. Siap maju bersama kamu. Kalau tidak juga, ayo, saya siap maju menuju new life. Jadi dari feminin, iya, dia masih mau kepada maskulin. Ya. Ini gambarannya teman-teman, ayo larikan ke dalam diri kita. Perasaan, pikiran, dan di sini ada diri kita sebagai manusia. Ya. Ketika dua hal ini tidak terkoneksi, maka kita terblokir. Ya. Kita terblokir di sini. Batin, ini kan rasa, feminin ya, rasa, logika, dan di sini tempat bertemunya rasa dan logika itu di dalam diri kita. Diri kita secara fisik, ini dunia nyata kita, ya. Sebentar.
batin, bawah sadar, mereka berada di atas segala rahasia, ya, karena dia batin. Oke, batin menginformasikan sesuatu kepada logika. Tapi kalau logika tidak menerima, ya, ini udah berulang kali nih, dia akan berhenti mengirimkan informasinya. Oke, dia akan berhenti. Contoh inspirasi, tiba-tiba kita punya inspirasi, aku mau bikin ini, ya, datang itu perasaannya, ya, logika mengolah di sini, belum juga dikerjakan, inspirasi ini akan terabaikan. Makanya orang sering bikin jurnal, ya. Baik, di saat feminine energy mulai mengatakan ya udahlah kalau kamu nggak mau, aku stop di sini, itu kata feminine energy. Justru maskulin merasa sangat terkoneksi. Oke? Dia merasa dia merasa terkoneksi dengan feminin. Oke? Contoh, kalau dari feminine energy ini dia datang dalam bentuk rasa, teman-teman ya. Kamu lagi bagus-bagus, happy-happy, tiba-tiba siut datang perasaan, aku kok merasa nggak enak ya, aku kok merasa ini begini-begini ya, ada apa-apanya ya. Orang bilang apa, kayak firasat atau apa, itu dari bawah sadar, dari dunia batin kita, teman-teman, ya. Nanti apa, logika kita bilang, enggak lah, nggak mungkin lah begini-begini. Nggak taunya itu kejadian, kenyataan atau perasaan yang dikirimkan itu ternyata benar. Dia baru bisa bilang di sini, oh iya ya, benar yang dikatakan feminin. Ya. Jadi ketika feminin mungkin udah capek karena dia punya chariot ya di sini, dia udah berjuang, dia sudah menerobos di sini, dan mungkin dia merasakan tidak ada apa. Kita belum tahu nih, belum buka ya si maskulin bagaimana. Ada energi dia berhenti ini. Ya, sebenarnya bukan berhenti kalau untuk di dalam diri kita, perasaan dan pikiran ya. Ketika logika mendominasi, maka rasa kita akan tertekan. Kalau masalah batin, apakah mereka berhenti? Enggak pernah berhenti. Sebenarnya hanya tertekan oleh salah satu bagian diri kita yang dominan. Oke? Mudah-mudahan mengerti. Ya, jadi aku ingin berpindah, aku ingin pergi, aku ingin berpindah di sini. Six of Swords. Six of Swords, 6 pedang, susah sekali nyebutnya ya. 6 pedang ini energi menginginkan sebuah perubahan. Ya. Sampai di 6 pedang, artinya seseorang di sini sudah melewati satu kondisi di mana dia merenungkan 5 pedang. Apakah saya bertahan di sini? Kalau saya bertahan, apa untungnya saya bertahan? Kalau saya pergi, apa efeknya kalau saya pergi? Saya juga ada merasa dirugikan, ada merasa dimanfaatkan, itu dari 5 pedang. Sementara dia sudah di 6 pedang, artinya dia siap pergi berpindah. Oke? Atau lakukan sebuah perubahan. Ya, itu yang diinginkan feminine energy. Jadi energi feminin ini dia masih mau. Oke? Feminine energy. Oh, terbang. Nine of Swords. Feminine energy merasa cukup terkuras di sini. Mungkin ada banyak beban pikiran. Oke, ada banyak beban pikiran. Ada apa? Bahkan ada gambaran karena dia ini mau pergi, mungkin bahasanya dari feminin ya, aku nggak mau lagi di sini, jam tidurku terganggu, sulit tidur ya, aku nggak mau lagi, aku siap masuk ke hidup yang baru bersama kamu. Tapinya ada kalau dari feminin. Kalau enggak juga dari kamu, ya udahlah, aku siap masuk ke hidupanku yang baru, karena dia punya Ace of Pentacle, ya, dia banyak melihat peluang dan kesempatan di sini, dan pintu itu terbuka untuk mereka. Oke. Oke, Eight of Wands ya. Jadi ada satu kondisi sebenarnya mungkin ya feminin butuh untuk melakukan komunikasi di sini, ya, untuk memperbaiki Page of Pentacle ya, untuk kembali meneliti, melihat, merenung apa yang sedang terjadi di antara kita maskulin, ya. Secara energi Eight of Wands di sini masih intens dari feminin, oke, masih intens, ya. Yes, Three of Swords. Ada luka yang dia rasakan di sini. Oke? Tapi karena dia punya impress, dia punya kasih yang luar biasa untuk si maskulin ini, kayak energi ibu kepada anak, maka dia masih saja berharap, ayo kita perbaiki ini. Ayo kita lakukan perubahan di sini kalau masih bisa. Ya? Kalau masih bisa. Dan seandainya aku pergi, di sini juga ada bahasa dari dia, I'm so sorry. Maafkan saya jika saya tidak bisa
kembali memperbaiki hubungan ini, atau jika kita tidak bisa memperbaiki hubungan ini, ya. Jadi si feminin ini dia udah dalam apa ya? Sudah dalam energi observer, ya. Sudah mengamati, mencermati antara dia dan kamu tentang tadi pondasi, karena yang diinginkan feminin adalah satu hal atau satu tempat berpijak yang kokoh antara dia dan maskulin. Oke. Ayo kita lihat energi maskulin. The Eight of Wands, ya, ini juga kebutuhan untuk berkomunikasi dari feminin kalau kalian memang lost contact. Tapi kalau di sini komunikasi baik-baik saja, aku rasa ya feminin akan membuka komunikasi di sini, akan berbicara dia kepada maskulin. Ayo kita coba lihat maskulin energi di sini yang katanya dia tuh merasakan aku tuh terkoneksi dengan kamu. Aku merasa ada ikatan rasa yang kuat dan dalam bersama kamu. Bahkan kalau udah di deep knowing, ini seperti tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Ya, bagaimana perasaanku yang sangat dalam ini kepadamu feminin. Tetapi, ayo kita coba lihat dulu. Oke? Apalagi? Oke. Aku coba menatap masa depan bersama kamu, denganmu feminin. Tetapi lagi-lagi ada Two of Pentacle di energi si maskulin ini, ya. Ada energi yang sedikit goyang dari dia. King of Cup. Kalau dikata rasa, jangan ditanya karena dia di deep knowing. Dia punya King of Cup. Kalau dalam rasa, sangat dia memberikan perasaannya kepada si feminin, ya. Tetapi di sini Queen of Swords, ya, kalaulah ini dari energi feminin, ketika feminin meminta kejelasan bagaimana kita ke depan, dia mulai goyang. Ada energi yang goyang dari dirinya, ya. Apakah dia sibuk di sini sehingga tidak punya fokus energi yang penuh ke dalam hubungan ini, atau ada dua hal sekaligus yang ingin dia pertahankan di dalam koneksinya antara dia dan feminin. Dua hal yang ingin dipertahankan serentak itu apa? Contoh, di situ ada karir, di situ juga ada percintaan. Jadi bagaimana dia nggak punya energi full untuk kamu? Oke. Atau memang ada dia sudah berkeluarga. Kalau kamu terhubung dengan orang berkeluarga, bagaimana dia? Ya, dia ada perasaan ingin mempertahankan dua-duanya, keluarganya, lalu koneksinya dengan kamu feminin. Nah, bisa dalam kondisi apapun, ya, mungkin karir dan cinta. Menurut maskulin, ya feminin, kamu adalah impianku. Ya, kamu yang aku inginkan. Oke, bersamamu ada banyak energi healing yang aku rasakan. Tersembuhkan di sini. Oke? Dan dia bisa merasakan dengan energi deep knowing, ini adalah koneksi yang memang dipertemukan oleh semesta antara dia dan kamu. Ada Queen of Swords dan Queen of Cup, ya. Jika ada dua hal yang dia pertimbangkan di sini, feminin. Beberapa maskulin memiliki dua feminin di sini. Beberapa maskulin punya Queen of Swords dan Queen of Cup. Makanya dia ada di energi Two of Pentacle. Ya. Kalau Queen of Swords dan Queen of Cup, Ratu Pedang sama Ratu Cangkir di sini, dia terhubung dengan dua orang di mana satu di sini meminta kejelasan. Ya. Dengan energi yang sangat tegas, bahkan juga mungkin agak-agak seperti apa ya, ultimatum yang diberikan oleh si Ratu Pedang. Sementara di sini dia juga tahu ada seorang Ratu Cangkir yang sangat memberikan perasaan atau seluruh perasaannya kepada dia, cintanya. Oke? Tadi kita lihat ada King of Cup dan di sini ada Queen of Cup. Jika dia terkoneksi dengan dua feminin, dia terkoneksi dengan yang satu karena dia merasakan koneksi batin, koneksi jiwa. Ada hubungan jiwa di antara mereka. Karena tadi dia bawa energi Raja Cangkir. Di sini ada Ratu Cangkir hadir. Oke? Kalaupun di sini dia terhubung dengan satu orang, ya, dia bingung untuk memberikan ketegasan, kepastian, dan dia tahu, ya feminin, kamu mencintai dia. Dia tahu itu. Oke? Tapi ini beberapa ya, beberapa memang terhubung si maskulin ada punya dua feminin di sini aku lihat. Oke? Ada dedeknya di sini ada Five of Swords, ini yang tadi aku katakan, ya. Si feminin berpikir udahlah aku pergi saja, aku berpindah saja atau lakukan sebuah perbaikan di sini, perubahan. Dia ini baru di energi 5 pedang. Dia masih di kondisi yang bertanya-tanya, apakah saya mempertahankan ini? Ya? Apakah saya tetap tinggal dalam koneksi ini atau saya lepaskan?
Nah, setelah kartu ini baru kartu 6 pedang. Kartu 6 pedang udah di feminin. Jadi feminin dulu yang bergerak maju di sini. Oke. Ayo kita lihat lagi di sini. Dan akhirnya di sini dia punya Nine of Pentacle, feminin punya Nine of Cup. Oke. Nih, ada dua nih. Dua kartu 9 dipegang oleh feminin dan maskulin. Ya, feminin di energi Cups dan dia di energi Pentacle. Oke. Dari energi maskulin ini iya. Ya, dari energi maskulin di sini, teman-temanku, dia juga akan berkata di sini, ya sudahlah, aku akan membawa diriku baik-baik saja sendiri. Ya, Nine of Pentacle di sini mungkin dia akan mencukupi perasaannya, apa yang dia rasakan kurang, apa yang dia rasakan menggantung, apa yang dia rasakan tidak selesai, mungkin dia akan mencukupinya dengan materi. Nine of Pentacle. Ya, itu yang membuat kondisi dia belum penuh. Jadi teman-temanku, kalau kamu coba memenuhi rasa kamu dengan materi, ya, patah hati nih, kita udah pikirin amat, ayo ke mall, ayo kita belanja. Belum bisa teman-teman, bisanya ya waktu sesaat itu aja. Nanti pas mau tidur malam mulai lagi. 9 pedang datang. Oke, makanya dia berada di Two of One. Masih di energi yang terpecah aku lihat. Beda dengan feminin yang bulat hati, di sini siap maju bersama kamu maskulin atau saya akan maju bersama maskulin yang lain. Oke? Baik. Kenapa? Karena feminin di Nine of Cup, dia punya rasa yang cukup di dalam rasa di sini. Rasanya yang cukup. Kalau di sini dia mencukupi rasanya dengan mungkin memenuhinya dengan materi. Ya. Oke. Apapun lah kegiatan dunia yang membuat dia terhibur di sini, dia coba lakukan itu. Ya. Oke. Teman-temanku feminin dan maskulin, Two of One ya, diperlukan di sini untuk membuat sebuah keputusan agar kalian bisa melangkah maju. Ya, pilih, harus memilih di sini, nggak boleh gantung di sini enggak, di situ enggak, nggak mau. Kita di dalam dunia nyata, satu hal harus jelas di sini. Hanya satu hal yang pasti, hanya satu hal yang jelas yang akan membuat kita kembali bergerak. Ya. Ambil pelajaran, dengarkan intuisi kita, ambil pelajaran, selalu ada pintu yang terbuka untuk kita, untuk kembali membangun. Apakah kita bisa bersama, atau kita ingin move ke arah yang lain, ya, buat keputusan. Sebelum Two of Wands selesai di sini, maka kita tidak bisa merealisasikannya di dalam energi 3 Wands. Jadi energi 3 of Wands itu energi launching, merealisasikan, tapi harus dipilih dulu. Oke? Ya, kontribusi yang jelas di sini, mau tinggal atau mau lepas. Ya. Oh my god, Two of Cups. Ya, teman-temanku, aku mendengar suara azan. Ya, mungkin kita tutup bacaan kita, tapi aku belum bacakan pesan. Kita pause lah ya. Kita pause sebentar. Oke, teman-teman, ayo kita sambung. Aku bacakan di sini karena koneksinya building block. Kita bacakan building block menjadi pesan di sini. Oke, teman-temanku, ketika satu hal menggantung atau belum selesai di sini, ya, itu akan membayangi hidup kita. Ini juga adalah pengingat bahwa penundaan adalah bentuk sabotase diri. Oke, jadi bukanlah hal baik, bukanlah hal benar di sini dengan kita yang mengulur-ngulur waktu. Orang bilang ya, mungkin tersandung ke depan itu lebih baik daripada kita menahan diri kita. Jadi jangan terlalu memikirkan hal-hal di sini atau biarkan diri kita di sini teralihkan. Oke? Atau di sini kita benar-benar menyelesaikan apa yang belum selesai di sini. Jangan berhenti sebelum garis finish karena spirit ingin kita menang. Teman-temanku, kamu akan bilang, Mbak Isa dia ghosting, bagaimana mau menyelesaikan dengan dia? Selesaikan dengan diri kita sendiri. Oke, kita yang harus punya kendali diri. Kayak si feminin di sini, dia punya disiplin diri, dia punya chariot, ya, dia punya chariot. Kamu nggak bisa diajak ngomong atau dia ghosting, udah nggak ada orangnya, tapi rasa kita belum selesai. Disiplin diri, ya.
Perintahkan diri kita untuk tutup rasa kita dengan apapun yang terkoneksi dengan kita yang gantung. Oke? Aku melihat satu tindakan yang masih goyang dan tidak jelas dari si maskulin. Ya, kalau tentang rasa jangan ditanya. Kalau tentang rasa jangan ditanya. Tapi kayaknya dia tidak punya kartu wands. Dia tidak punya gerakan ya untuk kamu. Gerakan nyata, gerakan pasti itu nggak ada. Dia hanya bermain di cups, lalu kartu pedang ya, hanya main di perasaan dan pikiran dia di sini. Ada pentakel, satu hal yang jelas di sini itu bercerita tentang dia dan dirinya. Ya, saya akan baik-baik saja sendiri di sini. Oke, ada 2 pentakel, energi dia yang bimbang-bimbang. Jadi teman-temanku, jangan lagi menunda waktu untuk menutup perasaan kita pada apapun di sini yang mungkin tidak selesai dengan kita. Kalau masih ada orangnya ya bisa dikomunikasikan. Gimana kita ke depan? Mau? Kalau nggak mau ya udah. Ayo kita tutup baik-baik. Kalau ada orangnya, kalau orangnya nggak ada, maka kita harus di sini ya punya energi penuh untuk menutup perasaan kita di sini. Ya, karena menunda-nunda itu apa katanya tadi di sini? Itu adalah bentuk sabotase diri. Jangan bersembunyi dari masalah kita, teman-teman. Kita tidak bisa maju selagi satu hal belum selesai di sini. Unfinished symphony itu blokirnya. Oke. Tutup dulu, nanti refresh energinya. Terserah kalau Tuhan mau kasih balik dia kepada kamu, atau Tuhan mengirimkan cinta baru untukmu, terserah Tuhan. Ya, kita hanya perlu menutup dulu cerita agar ada cerita baru di sini. Oke, teman-temanku, tetap semangat. Saya harap semua ada di energi yang siap untuk maju. Ya, bukan dia nggak cinta, bukan. Bahkan dia bilang, aku di sini tergila-gila kepada kamu. Tapi saya juga butuh sebuah kejelasan di sini. Ya, nggak mau lagi aku di sini tidur malamku terusik, mimpi buruk, insomnia, diserang oleh pikiran-pikiran negatif. Aku nggak mau lagi. Aku mau bergerak maju, kata yang si feminin. Oke, berharap kamu di energi feminin, teman-teman. Ya, sayang, siklus baru udah dimulai dan dia sudah berada di energi baru di sini. Saya siap masuk ke gerbang baru di sini. Oke, teman-temanku, mungkin ini aja. Ambil bisa kamu ambil, lepaskan yang kamu rasa tidak terkoneksi denganmu. Saya Aisyah, feminin dan maskulin tetap semangat. Salam dariku, sekian dan terima kasih.